Saya berada di Red Campus Universitas Hasanuddin. Ini adalah alma mater saya yang alhamdulillah punya kesempatan bikin vlog dengan suasana yang berbeda. Wow, kemajuannya luar biasa. Dan kali ini saya coba mau jalan-jalan ke Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas yang memberikan pengaruh, impact yang luar biasa kepada saya. Dan semoga saya bisa ketemu teman lama atau teman kuliah. Semoga deh, kita langsung pergi. Let's go! Senang sekali saya ada di Fakultas Ilmu Budaya. Kira-kira tahun 2008 silam saya belajar di sini. Luar biasa, keren banget suasananya. Luar biasa nice. Sebuah kebanggaan tentunya bisa menjadi mahasiswa alma mater merah Universitas Hasanuddin, dan di fakultas lain ini mengemban banyak ilmu luar biasa. Kak Rijal. Waru, long time no see. Long time no see. Apa kita bikin ke fakultas, Kak? Nah, saya ini Waru sengaja datang untuk lihat-lihat apa yang terjadi di Unhas, terutama di fakultas. Tapi memang saya berharap sih ketemu saya teman lama, ternyata luar biasa. Bagaimana menurut perubahannya fakultas, Kak? Keren banget ini, luar biasa. Dan ya walaupun agak sepi karena lagi situasi pandemi. Tapi Kakak Waru di sini ngapa? Kan pandemi. Saya kerja, Kak, di sini. Oke, sabar-sabar. Kerja, terus? Kerja. Alhamdulillah mengajar. Ngajar? Iya. Wah, jurusan? Prodi Mandarin. Prodi Mandarin? Nggak pernah kita pasti dengar tuh, Kak? Nggak pernah. Prodi baru dia. Prodi baru? Iya, bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Kebudayaan Tiongkok. Berarti sempat ambil kuliah di Mandarin juga? Di Cina? China? Iya. Luar biasa. Kak Rijal makin sukses sekarang ini. Makin melebar sayap tak pasti tuh. Enggak juga sih sebenarnya. Ya beginilah aktivitas buat konten. Ya memberikan semangat kepada anak muda. Iya. Tetapi saya juga selalu ingin kembali ke kampus. Karena saya kan sering ngajar juga. Oh, ngajar. Tapi pelatihan, skill dan sebagainya. Public speaking salah satunya. Ya. Nah, Kakak Waru, waktu saya kan kuliah, kita kuliah bareng, itu kan belum ada kelihatan Prodi Mandarin. Prodi Mandarin. Iya, prodi baru, Kak. Itu di mana ya tempatnya kira-kira ya? Mau kita lihat, Kak, langsung mau di? Boleh ya? Iya, oke, ayo. Saya diajak ya? Siap, ayo. Oke, gak. Ini masuk luar himpunan, Waru nih? Himpunan, iya, Kak. Berarti kita mau ajak saya ini di himpunan. Himpunannya karena ini lorong himpunan. Inilah, Kak, himpunan. Oke. Selamat datang di Imdarin. Himpunan Mahasiswa Sastra Mandarin. Di Selamat aja. Oke. Iya, Kak. Makin keren, makin bangga saya sama kamu nih, Waru. Karena kemarin sempat saya banyak lihat Waru kan aktivitasnya jadi seorang atau anak UKM. UKM, ya. Waktu S1 kemarin aktif di UKM. Dan sempat wakili Indonesia ya? Iya, sempat wakili Indonesia di lomba tari internasional di Turki. Di Turki? Iya. Dan kemudian fokus sekarang di Mandarin? Sekarang fokus bahasa dulu. Ngajar, fokus bahasa? Iya, sekarang ngajar bahasa. Berarti sempat kuliah tahun berapa tuh? Sempat ke Cina S2 itu tahun 2015. Itu dapat beasiswa dari pemerintah Cina kerjasama dengan Unhas. Kerjasama Unhas? Iya, jadi Unhas yang mengirim ke sana ceritanya. Dengan beasiswa pemerintah. Keren. Dan sekarang mengabdi di alma mater? Iya, pulang toh kita kembali ke sini mengabdi ke alma mater. Iya. And what do you feel? I'm feeling happy to come back home. Nice. Oke, kita langsung ke sana aja, Waru. Ayo langsung. Kak Rijal, selamat datang di Chinese Cultural Activity Center, CCIC, atau orang lebih kenal Chinese Corner. Chinese Corner, wow, amazing, alright. Oke, Kak, selamat datang di Chinese Corner. Nice, luar biasa. Saya masuk ini Kakak Waru, suasananya berubah luar biasa. Suasana nih. Seperti saya sudah atmosfer di China. Di China. Saya langsung ada di Tiongkok nih. Wah, ini apa ini Kakak Waru ini? Ini foto-foto kegiatan-kegiatannya Chinese Corner. Jadi mulai dari awal pembentukan di sini, kerjasama, wow, memperform lomba-lomba dan kunjungan-kunjungan ke China pun
Ini keluarga Institut Confucius. Jadi ini adalah dokumentasi penting. Dokumentasi bersejarahnya ceritanya. Bersejarahnya luar biasa. Kalau ini sama Kak, di situ ada Prof. Sama ya? Idrus, kita lihat Prof. Idrus waktu kuliah. di semuanya Gubernur. rektor. Ini Iya. rektor saya ini. Ini waktu kunjungan ke China, ke Universitas Nanchang. Berarti aktivitas banyak mahasiswa termasuk di sini. Iya, Dosen. dosen, mahasiswa, Wah. bahkan bukan cuma dari mahasiswa Mandarin. Heeh. Nah, kayak begini juga Kak. Ini apa ini? Culture-nya juga. Oh, culture. Ini, apa namanya? Catur. Catur. Wah, Catur Cina, boleh-boleh Kak. kita lihat ya. Wah, Catur Cina. nice. Ya, Jadi ini bagian daripada juga yang dipelajari. betul. Karena kan di prodi bahasa Mandarin kita bukan cuma bahasa, tapi Tetapi kebudayaannya juga. Mas. Kebudayaannya Kan juga. bahasa tidak lepas dari kebudayaan Betul. tentunya. Nice. Nah. Nah, ini apa ini? Nah, ini namanya kaligrafi Cina. Kaligrafi Cina. Betul. Kalau dalam bahasa Mandarin kita kenal shufa. Shufa. Iya, jadi mereka Oke. ini ada memang mata kuliah yang mengajarkan mereka seperti ini, Kak. Oke. Ini dia lagi nulis apa nih? Mingtian, besok. Oke. Kak Rijal mungkin mau coba sedikit Aduh. latihan. Oke, boleh. Kak. Kita mau coba, guys. Apa namanya? Apa sih namanya? Shufa. Shufa atau nulis bahasa Mandarin ya? Nulis huruf Mandarin, Kak. Huruf Mandarin. Oke, silakan Oke. Kak Tabe. Titik. Wih, Garis mendatar, titik. Oke, tutup. tutup. Iya. Wih. Ini bacanya Zhongguo, Artinya China. China. Nama negara China. Ternyata memang luar biasa. Tapi kok bisa lebih cepat sekali Waru kuasai ya? Ya, seiring berjalannya waktu, Kak. Berjalannya Iya. waktu. Apa sih yang memotivasi seorang Waru yang kemudian mau fokus pada bahasa Mandarin dan juga kebudayaan Tiongkok? Gimana ceritanya nih, Waru? Dulu itu saya melihat ada peluang. Ada peluang? Iya, jadi seolah kayak bahasa Mandarin itu tiba-tiba memberi cahaya. Wah, ini nih Jadi penting kita nih, guys. Oke. dibukakan jalan untuk di situ, masuklah kita di situ, melihat sebuah peluang besar. Nah, jadi Unhas kan ada kerjasama dengan salah satu universitas di Cina, Yes. dan itu menawarkan beasiswa buat kita. Mau beasiswa 6 bulan, beasiswa 1 tahun, S2 pun ada, S3 pun ada. Lengkap ya? Lengkap, Kak. Nah, terbanglah Anda ke sana. Terbanglah ke sana, Oke. menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, atau Menuntut ilmu peribahasa. sampai ke negeri Cina seperti Betul. peribahasa. Sampai di sana kita dikasih beasiswa itu full, Kak. Oke, seperti apa itu contohnya? Ada Xuefei. Xuefei itu Xuefei. uang sekolah. Uang sekolah. Uang sekolah sudah dibebaskan. Habis itu asrama. Asrama. Iya, terus kita dikasih uang jajan juga justru Uang tiap jajan bulan. Dikasih juga uang jajan tiap bulan. Oke, total kira-kira? Total Total sebenarnya akumulasi mau dia per bulan, per semester atau per kalau tahun? per bulan untuk yang S2 itu kita dikasih 6 juta per bulan. 6 juta per bulan? 6 juta per bulan. Itu hanya uang jajan karena Hanya itu jajan? kita tidak perlu bayar uang sekolah. Oke. Asrama itu tidak perlu bayar Cuma lagi. buat jajan doang? Iya, Luar uang jajan, uang jalan-jalan. Uang jalan-jalan. Uang jalan-jalan. Jadi karena melihat peluangnya masa depannya yang luar biasa, yang Iya. kemudian juga kerjasama sinergi itulah. Iya, jadi membeloklah ke negeri Cina. Terus ternyata pulang dari Cina, pulang ke Indonesia peluangnya betul-betul nyata, ya kan? Kita bisa lihat kebutuhan akan bahasa Mandarin di Indonesia ini sudah semakin berkembang. Betul. Di sektor pertambangan, Sektor pertambangan. butuh translator, Betul. pariwisata, Pariwisata apa lagi? butuh translator, pendidikan, Pendidikan. apalagi. Iya, makanya kita balik ke Unhas. Balik ke Unhas, Iya. luar biasa. Dan ini baru saya tahu loh. Dan saya kira ini penting ini. Karena ke depan prospeknya sangat luar biasa. 知道热什么意思？ panas 一个一个人来，satu-satu orang，很好。这个呢？什么意思？很好。后边有这个呢？生日什么意思？生日 hari？ happy selamat happy birthday ulang tahun ulang tahun，不是 selamat。这个呢？电池电脑。filosofinya ada yang masih ingat nggak?
Tien itu Hanze berkaitan dengan listrik. Nao-nya dari ada Hanze bulannya dengan ini Yue Jepang, coba. Oke, selamat datang di Ruang Kebudayaan China. Ruang Kebudayaan China. Iya, jadi di sini biasa tempat untuk latihan tari, tai chi, kungfu, itu di sini, Kak. Jadi semuanya serba culture ya? Iya. Seperti di sini. Jadi disediakan ruang seperti ini, jadi mereka bisa latihan di sini. Keren. Jadi kita bisa lihat ini ada beberapa patung juga, jadi baju-baju tradisionalnya Cina. Baju-baju apa segala macam. Iya, ya? yang ini baju perempuan, yang di sebelah sana baju laki-laki. Karena baju laki-laki, iya. oke. Oke, ini baju tradisionalnya juga, Kak, untuk laki-laki. Oke. Kayak mungkin biasa lihat di Beijing Opera, Kak, atau tarian topeng atau apa. Oh ya, begini. inilah Ini kan salah untuk satu laki-laki. Iya, salah bentuk satunya. kostumnya. Oke, good. Siapa tahu Kak Rizal mau coba? Saya mau coba. Boleh. Kah? Bisa? Ada, bisa? Kak, ada. Disiapkan? Silakan, ada. Wah, ini. Oh, ini tempat Nah, lemarinya. di sini baju-baju tradisional. Coba Ini kita juga buka. bisa kita ambil bajunya dulu, Kak. Nah, Nah, ini dia. oke. Salah satu baju. Ini kayaknya bagus juga nih kalau saya pakai ya. Silakan dicoba, Kak. Oke deh. Boleh dicoba. Kita coba guys. Alright. Wow. Bagaimana, Kak, perasaan tak pakai baju beginian? Oe sudah seperti Koko. Koko Rizal. Koko Rizal. Nice, wah keren. Ini baju apa namanya nih? Baju Tiongkok. Baju Tiongkok. tradisionalnya. Oh, oke. Iya, jadi Tidak ada kan kalau di Bugis kan namanya baju bodoh. Iya, Kak, kalau di macam-macam, Tiongkok Kak, macam-macam juga ya. Iya, ada hanfu, ada cipau, banyak Ada macam cipau. bahasa. Wow, oke. Jadi di pusat bahasa Mandarin di prodi ini kita tidak belajar only language, tapi culture juga. Not only language, but Not only also culture. But also culture. Nice. Ini adalah salah satu bagian daripada kebudayaan. Kebudayaannya. Jadi anak-anak itu belajar kebudayaan bukan cuma dari teori, tapi mereka langsung praktek. Iya, Dan jadi, di tempat ini biasa dipakai untuk latihan. betul sekali. Entah Nari. latihan seni tarinya, Kak, Tarinya. atau tai chi-nya juga. Oh, tai chi-nya bisa. juga ya? Ada, Kak, tai chi. Oke. Kalau biasanya pakai baju begini, Kakak Waru bagaimana biasa gayanya? Mana sih? Begini ya? Begini ya. Begini ya. Hai. Bukan hai. Hao. Oh iya, nggak gokil. Saya langsung mau kuliah kalau begini kembali. Iya, masuk mungkin kuliah, Kak. Biar kemudian wawasan saya berkembang lagi kan. Betul. Terutama terkait mengenai budaya Tiongkok. Inilah dia kantor Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Kak. Silakan masuk, Kak. Kantor Prodi. Ya, kebetulan ini ketua Prodi kita, Ketua Ibu Prodi. Ria. Halo, Ketua Prodi, Mem Ria. Dan ini Anti Laushe, salah satu pengajar. Staf pengajar. Dosen. Wah, luar biasa. Ya, mari duduk, Kak. Saya Duduk. mau ngobrol-ngobrol nih, kayaknya seru nih Kakak Waru kalau ngobrol sama Kita berbincang sedikit sama Ibu Ibu dulu. Ketua Prodi Ya, Ibu kita, Ketua Prodi. Mem Ria ya. Mem Ria, Luar Dr. Andaria biasa. Jufari. Mem, tadi Mbak Waru, Ibu Waru sudah ajak saya jalan-jalan, melihat seperti apa sih fasilitas yang ada, terutama di Prodi Mandarin. Nah, saya penasaran ini, Mem, sebagai ketua Prodi, seperti apa sih syarat masuk di Prodi Mandarin? Susah nggak sih, Mem? Sebenarnya tidak susah. Oke. Mengikuti jalur yang resmi. Kan Oke. tiap tahun ada terbuka itu dari Kemendikbud, baik dari sekolah SMA bisa Oke. kalau mereka unggul. Oke. Kemudian ada tes masuk nasional Oke. yang di luar kesempatan pertama. Oke. Kemudian misalkan mereka yang ketua OSIS. Ketua OSIS bisa juga? Ada Wih. kesempatan terbuka untuk itu. Ataukah mereka ada semacam bakat tertentu, mereka menang kompetisi atau Prestasi. apa dalam bidang olahraga, seni seperti itu. Oke. Dan tentu saja juga jalur mandiri. Jalur mandiri. Dan Prodi Mandarin terbuka untuk semua jalur itu. Terbuka semua. Luar biasa. Jadi biar sama sekali nggak ada basic, Mem ya? Biar tidak ada basic. Masuk itu ditempa dari awal. tanpa dari awal. Masuk di sini langsung seperti beliau. Kalau satu semester paling tidak semester awal mereka Proses. memperkenalkan keterampilan bahasa. Luar biasa. Ya.
Oke, Kak Rizal, jadi kita ke kantin dulu ini, Kak. Lama kita ke kantin tuh nostalgia sedikit dulu ini. Saya tadi berpikir di mana warung bawa saya ini. Ternyata di kantin. Kantin. Membuat memori. Iya, flashback toh, Kak. Flashback. Betul. Ternyata kita besar lewat kantin kampus. Tapi Kak Waru, Iya. sebelum kita makan nih, sebenarnya saya penasaran tadi Kak Waru. Apa sih itu, yang Kak? membuat seorang Waru yang kemudian mau belajar bahasa? Seberapa penting sih? Kan begini, tidak semua orang melihat bahasa itu sebagai goals, sebagai tujuan atau Sampingan mungkin ya orang lihatnya. bahasa. Karena gini, hampir semua orang mungkin jurusan lain juga itu bisa bahasa. Ya. Tapi Anda lebih spesifik loh. Kalau- Bahasa Mandarin. Kenapa? Dari sisi bahasanya dulu. Kalau saya, Kak, melihat bahasa itu sebagai sebuah wadah di mana saya bisa keliling dunia. Jadi bahasa ini yang bawa, Kak, keliling-keliling pengetahuanku mulai dari bahasa Oke. merambah ke dunia-dunia lain. Jadi khusus ke bahasa Mandarin itu siapa bilang sempit loh, Kak. Sekarang bahasa Mandarin bahasa internasional kedua, menyusul bahasa Inggris. Bahasa Mandarin bahasa internasional kedua. Betul. Serius nih? Orang Eropa, Amerika semua belajar bahasa Mandarin, Kak. Nah, terus kalau melihat anak-anak sekolah, ya kan, anak-anak muda, remaja gitu, apakah sedini mungkin mereka atau mungkin bahasa Mandarin sudah ada di ekskul sekolah? Kalau sekarang, Kak, melihat perkembangan kurikulum dari SD sudah ada bahasa Mandarin. Sudah ada bahasa Mandarin? Sudah ada bahasa Di Makassar Mandarin. Ada, Kak. Atau sempat ngajar juga? Sempat ngajar anak SD, bahkan dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD banyak, sampai sekarang masih banyak yang minta privat bahasa Mandarin. Anak-anak kecil justru bahkan mereka bahasa Inggris biasa. Jadi mereka maunya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya. Kebanyakan yang masuk di Prodi tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Prodi, itu sampai pun biar nggak ada basic sama sekali. Dari nol. Dari Kita nol? bahkan mengajar dari nol sampai mereka bisa level ke penerjemah tradisional, penerjemah tersumpah, penerjemah profesional. Kualitas pengajarnya ini tidak jauh beda dengan Kakak Waru. Iya. Alumni Semua dosen yang ada di Prodi Mandarin itu lulusan luar semua, Kak. Lulusan Tiongkok semua. Apa yang Anda maksud tadi, Kakak Waru? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi Apa sih maknanya itu? kan kita tahu filosofi ya. Jadi di Cina itu ada namanya Konfusius. Mungkin pernah dengar Konfusius, bapak filosofinya. Jadi semua pengetahuan-pengetahuan itu yang bisa kita dapatkan di Cina. Jadi bukan cuman bahasanya ya, kita terjun langsung ke lingkungan. Bahkan kita tahu negara Cina itu berkembang pesat industrinya juga, Kak, sekarang. Jadi why not kita ke sana toh, Kak? Bahkan di Al-Qur'an pun kita disarankan untuk ya menuntut ilmu ke negeri Cina. Jadi Bahasa Arab itu utlubul ilma walau bisin. ya itu dia. Kira-kira itu artinya. Kakak Waru kayaknya ini sudah tidak bisa kita tahan baunya. Kayaknya enak banget ini. Apa namanya? Apa nih? Gorengan. Gorengan, ya? gorengan, Kak. Gorengan. Dan Makan. Ini kayaknya rasanya apalagi sambalnya pedis. Wah. Baru dilihatin sudah terasa pedisnya. Ya. Ada sedikit souvenir ini dari Pusat Bahasa Mandarin, Tabe. Ini buat saya. Iya, silakan buat kita. Dibawa pulang. Bawa pulang souvenir, Kak. Wah, pusat bahasa Mandarin. Nah, iya. Thanks banget ini Kakak Waru. Sama-sama, Kak. Kayaknya kita langsung mau makan ini sudah. Makan. Enggak, kita minum dulu. Oke, Kak. Karena kita tadi haus Siap. keliling-keliling. Keliling ini, Kak. Kita minum rapid mineral. Oke. Nice. Bismillah.